gang in Lagos to their most beloved nation. Halo sahabat Bones, kembali lagi bareng Mimin yang ganteng sejagat raya. Hari ini Mimin akan menceritakan alur film tentang 3 bocah yang hidup di kawasan peperangan para gangster dan juga kebohongan-kebohongan para pejabatnya. Seperti apa kekacauan filmnya? Ini dia filmnya. Gangs of Lagos. Diceritakan bermula hari upacara adat yang sedang berlangsung di daerah para gangster, diawali terjadinya pembunuhan terhadap milenial yang bernama Mampele. Lalu dia meninggalkan anak balita satu-satunya. 10 tahun kemudian, anak itu pun sudah mulai besar jeung rada teu cereg alias gawaras. Masih kecil sudah belajar malak orang-orang berduit. Bocah ini bernama Obalola dan kedua temannya bernama Panama dan juga Gipti. Mereka jadi bocah tengil yang menjaga satu sama lain. Scene berganti pada ketua gangster yang bernama Nino. Nino dan anak buahnya jauh sekali dari kata halal. Karena kenapa? Hidup mereka bergelut di dunia perjudian, bebangsat alias mencuri, jadi kurir narkoboy, dan yang lainnya. Tetapi di atas langit masih ada langit. Contohnya di sini, Nino harus memberikan setoran pada tiap bisnisnya pada Alibaba, seorang ketua gangster tertinggi di wilayahnya. Dan di sampingnya terdapat Kajem. Jabatan dia sama seperti Nino. Local government, state primary. Di sini karena Alaye sudah pensiun, dia berencana untuk menyerahkan semua tugas, rencana, dan kepercayaannya pada Nino. Singkat cerita, datanglah ibu-ibu gemuk, kita sebut saja Ceyuyun. Dia lapor pada Alaye bahwa dia dirampok oleh 3 bocah kecil. Tidak lama kemudian, Obalola dibawa ke tempat Alaye. Lalu di sini Obalola diceramahi bahwa tidak boleh berbuat kriminal pada sesama warganya. Obalola dimarahi dan disuruh mengembalikan semua barang curiannya. Di wilayah ini, tidak ada yang boleh lapor ke polisi jika terjadi sesuatu, dan hanya boleh lapor pada Alaye saja. Itulah kedudukan Alaye untuk menjaga keamanan wilayahnya. Setelah semua beres, disinilah Obalola dan Nino mengobrol santuy yang pada intinya, Obalola mengakui dirinya saja yang mencuri agar 2 temannya tidak ditangkap. Lalu di sini Nino terkagum dengan keberanian Obalola dan di sini dia menawarkan untuk main ke rumahnya. Lalu Nino juga memberikan sedikit uang jajan untuk beli jarcok ke warung Tepa. Tiba-tiba, datanglah Mak Obalola yang tiba-tiba melemparkan uang itu agar anaknya tidak menerimanya. Di sini si Obalola tiba-tiba diruqyah oleh maknya agar jin santet belek yang ada di dalam tubuhnya semuanya bisa pergi. Dan maknya pun berharap dia jadi budak yang soleh tur solehah. Keesokan harinya, bukannya jadi soleh, malah jadi soeh. Obalola pergi ke rumah Nino untuk menjadikan tempat minggatnya. Karena makin kesini makin kesana, pikiran Obalola makin stres. Ternyata di sini Nino dan istrinya malah ingin mengangkatnya jadi anak asuhnya. Dan di sini juga dia diberi fasilitas terbaik layaknya anak sendiri.
Dola, ama soro. Sekarang si Obalola ini jadi tetangga dengan Tenny, wanita yang ia taksir anak dari Kajem. Esokan harinya, ibu Obalola yang galak datang ke rumah Nino dan memaksa agar Obalola ikut pulang dengannya. Tetapi Nino tidak mengizinkannya. When you will enter this house, I will show you Chris. The boy said, "Oh, they go." Uma fomo ile. Hari demi hari Obalola diajak Nino untuk mengenalkan beberapa pekerjaan yang ia jalani, seperti memberi dan menerima tugas atau laporan pada Olorogun, sang gubernur Lagos, tentang pemusnahan orang yang tidak memilih Olorogun dalam pemilu. Lalu Nino juga memberitahu bahwa dia suka membantu orang yang meminta tolong padanya, seperti membantu membawa anak si ibu ini yang anaknya dijadikan cewek penghibur oleh London karena tidak bisa membayar hutang. Owó ló ń pariwo bí ajá nu klọ́ọ̀bù nìyẹn. Nínú lo ọmọ tó wà nínú picture yìí. Àtàwọn ọmọ tó kù tán ṣiṣẹ́ ń bí àánú picture wẹ̀. Di sini uang pemilu lancar mengalir seperti air pada Nino, dan si bocil Obalola lah yang menikmatinya. Saat sore hari tiba dan dua bocil FF ini sedang bercinta, mereka saling berjanji bahwa Obalola akan sekolah di luar negeri dan ingin menjadi ekonom yang jenius, sedangkan Tenny akan jadi pengacara handal. Beberapa hari kemudian, setelah dihiasi kebaikan Nino yang suka berbagi, semua orang dikagetkan dengan kematian Nino secara tiba-tiba di pagi hari. Mereka menyangka bahwa kematian Nino karena London. Hingga terjadilah pertempuran hebat karena leluhur mereka bilang kalau raja yang hebat mati, maka kehebatan akan dinilai sesuai seberapa besar orang yang mengiringi kematiannya. 15 tahun kemudian, saat mereka sudah besar, di sini kedudukan mereka sangat jauh dari luar harapan. Mereka sekarang jadi suruhan Kajem yang sangat serakah. Sekarang Obalola dan Gipti ditugaskan jadi pembasmi orang-orang yang mengganggu atau menyaingi politik Kajem. Lalu Panama di sini ditugaskan menagih setoran di pasar. Misi terakhir hari ini Obalola membawa pemuda yang bernama Mimo karena dia sudah mencuri harta Kajem sebesar 5 juta nira. Apa yang terjadi? Selanjutnya Obalola diberi tugas baru, yaitu dia harus mengawal dan melindungi Tenny yang akan pulang dari Amerika. Lalu Obalola diberi uang untuk uang jaga-jaga saat bertugas. Tanpa disadari siapapun, ternyata Obalola sebenarnya sudah menabung selama 15 tahun untuk modal pergi dari kota Lagos dan menjauhi lingkungan Kajem. Di sini Panama sudah jadi artis lokal yang terkenal. Tak lama kemudian, terjadi kekacrutan di acara tersebut yang diakibatkan oleh orang mantan bawahan Nino yang dipimpin oleh Kak Sophie yang berkhianat mengikuti London. Obalola tidak mau ribet, dia langsung mengusir mereka dengan mengeluarkan senjatanya. Lalu saat mereka pulang, tiba-tiba ada seorang wanita yang meminta pertanggungjawaban pada Panama yang katanya telah menghamilinya sampai dia sudah melahirkan, tapi malah tidak ada kabar. Dikarenakan masalah biswirang kata tangga Numatak jadi gosip kemana-mana, akhirnya Obalola menyuruh Panama untuk bertanggung jawab. Dan ternyata ibu Panama menerima cucunya dengan ceria. Di sini Panama berjanji akan menikahi wanitanya setelah pemilunya usai. I wish we could have just stayed like this. Keesokan harinya, mereka menyambut kehadiran Tenny yang pulang dari Amerika. Tidak lupa dari tugasnya, Obalola ditugaskan untuk menjaga Tenny untuk pergi ke apartemennya, sedangkan Gipti dan Tribal ditugaskan untuk membayar pembelian senjata ilegal ke suatu tempat. This is beautiful.
Man, move. Don't trust you. Don't trust you. Lalu Gipti tanpa ditemani Tribal untuk menyimpan senjata tersebut ke tempat rahasianya. Lalu di sini Panama bertugas menemani Kajem ke tempat cukur. It's a year from the election and the battle between Mrs. Bamidele Olanrewaju. Di sini orang-orang yang sedang dicukur auto diusir hingga hanya Kajem dan London lah kebetulan sedang dicukur juga di sini. Lẹ́yìn ọdún mẹ́ẹ̀ẹ́dógún kò yẹ kó jẹ́rù bí ìlú ti máa wá pàdé. Ibi tí ìjà bá ti bá. No ìṣàkọni. Inti percakapan mereka yaitu London ternyata dulunya bocah kecil yang dibesarkan oleh Rugun lalu jadi bawahan sama seperti Kajem. London menentang karena dia rasa Rugun adalah orang yang serakah. Pada akhirnya mereka saling berdebat, menuduh, menyalahkan, dan apa yang terjadi? Ọmọ àlè jàdí. Àti ìdíwà kù. Keesokan harinya, Kajem menyuruh Panama untuk membunuh tukang cukur itu sebelum kasus itu bocor ke publik. Tetapi di sini Panama menolaknya karena dia tidak pernah membunuh orang, dan di sini juga Panama dipaksa keras oleh Kajem untuk melakukannya. Tí mò ń lékun sí wọn bí aláya wọn rẹ̀. Lalu Panama meminta saran pada Obalola. Before you know, in London they read paper. This one talk this one, the other one talk this one. Before you know, Dan ternyata kasus ini sudah tersebar oleh media, dan di sini Panama ketar-ketir karena dia ada di sana dan takut jadi tersangka, sehingga nama panggungnya kacau. Malam pun tiba. Panama langsung pergi ke abang-abang tukang cukur tersebut. Tetapi di sini dia bukan ingin membunuhnya, tapi menyuruh tukang cukur ini untuk menghilang dari kota ini dan pergi sejauh mungkin. Thank you. Sí, solo vi thank you matado. Saat Panama selesai dan keluar, tidak lama dari situ, datanglah sosok misterius mendatangi tukang cukur itu dan menembaknya. Scene berganti pada Obalola dan Tenny yang menuju perjalanan pulang. Namun di tengah jalan, tiba-tiba mobil misterius menabraknya dan menodongkan senjata. Farabuku balẹ̀. Ẹ filẹ̀, má tẹ̀lé. Namun di sini ada keanehan. Tiba-tiba ada suara seseorang di mobil hitam tersebut yang menyuruh mereka untuk mundur. Di sini Obalola dan Tenny auto terluka. Sedangkan Panama yang berjalan sendiri tiba-tiba menelpon Gipti dengan panik dan kata-kata terakhirnya hanya minta tolong. They don't they come. Where you dey? Di sini Panama dihajar oleh orang-orang misterius dengan sangat sadis. Di sini juga Gipti yang sedang menunggu auto panik dan mencari keberadaan Panama. Dan apa yang ia dapatkan? Panama yang sudah tak bernyawa. Di sini Obalola yang baru beres mengselebeu, dia dikagetkan dengan kabar Panama yang sudah tiada. Dia langsung pergi ke rumah sakit di mana tempat dibaringkannya Panama. Di sini Obalola menyesal karena lebih menjaga Tenny daripada saudaranya sendiri. Di sini Kajem menuduh Elena, perang yang sudah menghabisi Panama. Di sini dia tidak terima atas tuduhannya, sehingga terjadi pertempuran hebat. Dan di sini Obalola tidak dihabisi, tapi dia diberi kebenaran yang sesungguhnya oleh Obara. Jadi sebenarnya, kematian London mengancam kekalahan Olorogun dalam pemilu. Lalu Olorogun menyalahkan Kajem yang bertindak gegabah, tapi sebaliknya Kajem melimpahkan kesalahan pada Panama yang membunuh tukang cukur tersebut. Ternyata alasan membunuh tukang cukur itu agar Obalola dan Panama terpisahkan, dan yang lebih membagongkannya lagi, ternyata si Kajem lah yang telah membunuh Nino dan ayahnya waktu itu demi kekuasaan.
Lalu di sini Obara menawarkan Obalola untuk kerjasama mengalahkan Kajem dan yang lainnya. Dan imbalan, Obalola akan jadi elenial di bawah Gubernur Toyin. Sini Obalola bersumpah untuk membalaskan dendam semua perbuatan Kajem. Aksi mereka pun dimulai dengan diawali penyergapan terhadap Tribal, menanyakan keberadaan gudang senjatanya tersebut. Ternyata gudang tersebut berada di seberang sungai, lalu mereka pun langsung bergegas ke gudang tersebut. Keesokan harinya, hari memperingati upacara adat parade topeng pengantar arwah London pun berlangsung, dan dibarengi dengan persiapan Obalola dan rekannya yang siap menyerang. Saat semua sedang santuy menikmati acara, ternyata di balik sang penari bertopeng ini adalah tim dari Obalola yang siap balas dendam. Di sini Kajem berhasil kabur ke atas gedung, tetapi tidak semudah itu Kajem. Di sini Obalola tetap memantaunya dengan ketat. Di sini Kajem menantang duel tanpa senjata dan Obalola pun menerima tantangannya. Di sini Obalola kalah pukul dan si Kajem tiba-tiba mengambil senjata dan menodongkan senjata sambil berbicara tentang kebenaran pembunuhan yang ia lakukannya dulu. Dan pada akhirnya, Kajem lah yang meninggoy ditembak oleh Gipti. Sekarang tidak ada lagi ketua serakah dan cinta sejatinya. Di sini semua pertempuran telah usai dan Obalola diangkat jadi seperti ayahnya dulu, yaitu raja tangguh yang membantu warganya, lalu film pun tamat.